Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Bapak doakan semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Kita masuk pada pertemuan keempat ya untuk hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang nanti Bapak akan jelaskan kalian bisa serap secara maksimum dan wabah yang terjadi di negara kita segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut. Berdoa selesai. Oke, hari ini pada pertemuan keempat masih di logika matematik ya. Tujuan pembelajaran kali ini untuk pertemuan kali ini Bapak batasi yang pertama. Setelah Bapak menerangkan, kalian diharapkan mampu dan mengerti pengertian pernyataan majemuk. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian diharapkan mampu dan mengerti tentang pernyataan konjungsi serta membuat tabel kebenarannya. Itu dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenal tentang pernyataan majemuk. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan yang terdiri atas dua atau lebih pernyataan yang di dalamnya dihubungkan oleh kata hubung. Ya, kata hubung itu ada 4 macam di sini yang akan kita bahas. Yang pertama kata hubung dan, kata hubung atau, jika, maka jika, ya. Jika maka, kemudian jika dan hanya jika, ada 4 ya. Oke, lihat di sini. Oke, pernyataan majemuk itu tadi pengertian ya. Sekarang pernyataan majemuk itu dibagi menjadi 4 bagian tadi berdasarkan kata hubung ya di dalamnya. Yang pertama ada yang disebut konjungsi. Kata hubung yang digunakan adalah dan, lambangnya V terbalik seperti ini. Oke, yang kedua disjungsi. Pernyataan majemuk disjungsi itu menggunakan kata hubung atau. Ini lambangnya seperti V ke atas gini ya. Oke. Yang ketiga yang disebut dengan implikasi. Implikasi itu apa? Jika maka, jika pernyataan P maka Q. Itu namanya implikasi. Lambangnya itu tanda apa? Tanda panda satu arah seperti ini. Tapi kalau B itu kan 2. Implikasi artinya tanda panahnya memiliki 2 arah lambangnya. Ini disebut jika dan hanya jika. Ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini tadi Bapak batasi hanya membahas tentang konjungsi. Maka masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu konjungsi. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Yaitu pernyataan majemuk yang disusun dari 2 pernyataan atau lebih dengan menggunakan kata hubung dan. Jadi kalau 2 pernyataan dihubungkan oleh kata hubung dan, itu disebut dengan konjungsi. Maka lambangnya P terbalik seperti ini. Misalnya pernyataan P dan Q, atau dilambangkan seperti ini. Oke, ini dibacanya P dan Q. Tabel kebenaran untuk konjungsi. Nah, ini disebut dengan tabel kebenaran untuk konjungsi. Jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan Q-nya benar, maka nilai P dan Q-nya pasti jadi benar. Tapi jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah, maka pernyataan P dan Q-nya jadi salah. Begitupun sebaliknya, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka hasilnya jadi salah. Kemudian jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka P dan Q-nya juga salah. Intinya apa? Jika salah satunya ada yang salah, maka nilai kebenarannya jadi salah untuk konjungsi ya. Jadi hanya benar jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua juga benar, maka P dan Q-nya jadi benar. Contohnya gimana? Contohnya lihat ini. Oke, lihat di sini. Jaipong dari Jawa Barat. Anggap ini pernyataan P nih, nilainya benar ya. Taunya sendiri adalah nilai kebenarannya adalah benar. Ini P, ini pernyataan P ya. Oke, dan ini kan kata hubungnya nih, konjungsi. Ini sebagai Q-nya.
Lenong dari Betawi. Ini pernyataan Ki. Ternyata pernyataan Ki juga benar. Oke, taunya jadi gimana? Jika P benar, Ki benar, pasti P dan Q-nya jadi benar. Contohnya gini, Jaipong dari Jawa Barat dan Lenong dari Betawi. Maka keseluruhannya P dan Q-nya juga jadi benar pernyataannya. Itu maksudnya. Coba kalau salah satunya salah, contohnya gini, Jaipong dari Jawa Barat itu kan pernyataannya benar, ya. Dan ini kan konjungsinya nih, tari piring dari Jawa Timur, benar nggak tari piring dari Jawa Timur? Salah ya, tari piring itu dari Padang, ya. Maka pernyataan Q-nya salah, Q-nya sendiri salah, ininya benar. Coba konjungsinya jadi apa? Nilai keseluruhannya. Jaipong dari Jawa Barat dan tari piring dari Jawa Timur. Ini P dan Q-nya jadi salah karena salah satunya salah. Ini maksud dari tabel kebenaran untuk konjungsi. Hanya benar jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar. Maka P dan Q-nya jadi benar. Oke, berikutnya. Tadi kalian tujuan pembelajaran kita berikutnya yaitu mampu membuat tabel kebenaran. Oke, kita lihat di sini. Ada 4 soal, Bapak ambil, ya. Ada buatlah tabel kebenaran dari P dan negasi Q. Negasi P dan Q. P dan Q dan negasi R. Negasi P dan negasi Q dan negasi R. Kita ambil 2 ya. Bapak kerjakan 2 soal, nanti sisa soalnya seperti biasa ya. Jadi salah satu tugas buat kalian. Jadi nanti rangkum materi hari ini, kemudian kerjakan sisa tugas yang ini buat tabel kebenarannya. Nanti Bapak tunggu di GCR, Google Classroom. Oke, balik lagi ke materi. Bapak jelaskan 2 soal di sini ya. Kita ambil misalkan soal A dan soal C aja. Ya. Kita lihat. Ya benar, Bapak hapus dulu. Yang ini kita hapus. Oke. Lihat soal nomor 1. Buatlah tabel kebenaran dari yang A, P dan negasi Q. Oke, terdiri dari 2 pernyataan. Kemarin, kalau 2 pernyataan berarti hanya butuh 4 kolom, ya, karena 2 pangkat 2 itu 4, berarti buat dulu seperti ini, ya. Ada P, ada Q, ya. Kan soalnya ini P dan negasi Q. Hei, buat P-nya berarti karena cuma 2 pernyataan berarti 2 pangkat 2 berarti jadi 4, berarti bikin 4 di bawah. Berarti langkah pertama benarnya 2, salahnya 2. Oke, berikutnya benar, salah, benar, salah. Oke. Kalau ini sudah dibuat, balik ke pertanyaan. Yang dibutuhkan itu kolom P sama negasi Q. Berarti buat 1 kolom dulu di sini. Negasi dari Q. Negasi Q apa artinya? Kebalikan dari kolom Q. Kolom Q kan yang ini benar salah, berarti kebalikannya jadi salah benar, salah benar. Terus pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya, gabung kolom antara P dan negasi Q. Berarti kalian lihat cara ngelihatnya dari P ke negasi Q. P-nya benar, negasi Q-nya salah. Ini ketemu nih. Tadi kalau konjungsi hanya benar jika benar ketemu benar. Ini benar ketemu salah, berarti jadi salah. Ya. Oke, yang kedua lihat kolom kedua, P-nya benar, negasi Q-nya juga benar. Benar ketemu benar, konjungsi benar. Berikutnya kolom ketiga, salah ketemu salah, berarti jadi salah. Salah ketemu benar juga jadi salah. Maka P dan negasi Q ini tabel kebenarannya. Salah benar, salah. Selesai.
negasi